Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kita ada 3 orang, yaitu Dewi Ayu Lestari NIM 11, Elvira Puspa Sugianti NIM 41, dan Aditya Zamahendra NIM 59. Timeline pembahasan hari ini adalah tentang pengertian pencemaran air, pencemaran sungai di Indonesia, dan pengertian polusi air. Pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Penyebabnya yaitu bisa berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, minyak bumi, dan zat radioaktif. Dampak pencemaran air adalah krisis air tawar, mengancam sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran air. Di sini penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepas limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air. Contoh limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang, dan lain-lain. Secara tidak langsung, sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Polusi air. Polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem. Polutan air dibagi menjadi 4. Limbah pertama, limbah domestik atau limbah rumah tangga seperti minyak atau deterjen. Kedua, limbah industri. Ketiga, insektisida dan pestisida. Biasanya ini karena perkebunan atau sawah ya. Keempat, deterjen dan pupuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran di sungai Indonesia. Di sini kita mengambil 3 contoh sungai yang ada di Jawa Barat, yaitu ada Sungai Cibaligo di Cimahi, Das Cikapundung, dan Sungai Citarik. Kemudian ada 3 perairan atau sungai di Jawa Timur, yaitu ada perairan Tambak Jabun di Sidoarjo, Sungai Ngelom di Sidoarjo, dan Sungai Brantas di Kediri. Yang pertama ada pencemaran di Sungai Cibaligo. Sungai Cibaligo memiliki kondisi telah tercemar akibat adanya aktivitas penduduk di sekitar das seperti kegiatan domestik, industri, pertanian, dan peternakan. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan IP untuk penentuan mutu perairan di Sungai Cibaligo. Pengambilan sampel sendiri dilakukan pada periode bulan April sampai dengan Desember 2019, di mana bulan April mewakili musim pancaroba, bulan September musim kemarau, dan bulan Desember musim hujan. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pencemaran di Sungai Cibaligo mengalami peningkatan di bagian hulu, tengah, dan hilir di tahun 2019. Nilai IP pada musim pancaroba, kemarau, dan hujan berstatus cemar berat dengan nilai IP tertinggi berada di titik hilir sebesar 26,79. Pada musim hujan dan nilai IP terendah di titik hulu sebesar 16,85 pada musim pancaroba. Penyebab utama pencemaran di Sungai Cibaligo yaitu bakteri total coliform dan fecal coliform yang berasal dari limbah sektor domestik.
Yang kedua ada pencemaran di Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung merupakan anak sungai Das Citarum dan dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sumber air baku air minum, irigasi dan perikanan di Kota Bandung, sehingga sungai ini berpotensi tercemar oleh limbah dari sektor domestik. Permasalahan di Das Cikapundung disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang mengakibatkan peningkatan beban pencemaran perairan. Kondisi dari Sungai Cikapundung sendiri telah mengalami perubahan seperti air berubah menjadi keruh dan bau, bantaran menjadi sempit dan banyak sampah karena pertumbuhan penduduk yang meningkat. Untuk metodologi dari penelitian ini menggunakan metode indeks pencemar dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai instansi yang terdapat di Das Cikapundung berupa data kualitas air pada tahun 2014 sampai 2016. Untuk hasil penelitian di Sungai Cikapundung pada tahun 2016 untuk bulan kering tergolong cemar sedang dan tergolong cemar ringan pada bulan basah. Beban pencemar berasal dari kotoran manusia dari aktivitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK dan sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan industri yang melebihi daya tampung sehingga air dapat tercemar. Beban pencemar juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di sekitar das Sungai Cikapundung. Yang ketiga ada pencemaran di Sungai Citarik. Sungai Citarik memiliki beban pencemar yang harus dikurangi dari masing-masing sumber pencemar sehingga kualitas air dapat memenuhi kelas air yang telah ditetapkan oleh DTBP. Metodologi dalam penelitian ini yaitu menetapkan 5 tempat yang mewakili Sungai Citarik pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Parameter yang diujikan sebanyak 26, terdiri dari 2 parameter fisika, 22 parameter kimia, dan 2 parameter mikrobiologi. Untuk hasil dari penelitian di Sungai Citarik menunjukkan bahwa kualitas air di Sungai Citarik tergolong cemar sedang hingga cemar berat. Terlihat dari parameter yang diuji tidak memenuhi baku mutu seperti TDS, TSS, BOD, COD, DO, nitrat, krom heksavalen, tembaga, nitrit, klorin bebas, sulfida, deterjen MPAS, total koli, dan fekal koli. Untuk pencemaran di bagian hulu diindikasi oleh limbah ternak, sedangkan sumber pencemar dari limbah domestik biasanya dibuang secara langsung ke sungai, seperti limbah padat dan limbah cair, rumah tangga, hasil buangan dari rumah tangga, daerah industri seperti sampah organik dan anorganik. Yang keempat, ada pencemaran di perairan Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Banyaknya kegiatan industri di Kabupaten Sidoarjo telah berdampak besar terhadap kondisi air di sungai dan kawasan pesisir, terutama dalam aspek kualitas air. Limbah dari kegiatan industri dapat mempengaruhi kegiatan budidaya tambak seperti adanya logam berat. Untuk metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Bahan penelitian meliputi pengumpulan data lapangan, persiapan dan analisis logam berat, dan analisis data. Penelitian sendiri dilakukan pada bulan April dan bulan Mei tahun 2015. Sebanyak 12 stasiun pengambilan contoh air untuk logam berat dengan jarak terdekat 0,6 km dan terjauh 3,1 km. Untuk hasil dari penelitian ini, hasil dari analisis logam berat di Kecamatan Jabon ditemukan 6 jenis logam berat yang terdeteksi adalah CO, Hg, Mn, Mo, Pp, dan Zn. Untuk hasil analisis penentuan status mutu air di Kecamatan Jabon menunjukkan nilai skor total 36, yang artinya kawasan ini termasuk kelas D atau buruk, atau termasuk tercemar berat yang sumbernya berasal dari Hg dan Pp. Yang kelima, ada pencemaran di Sungai Ngelom, Sidoarjo. Indikator pencemaran sungai dapat dilihat dari faktor kimia seperti fosfat yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup. Mengingat kandungan fosfat yang berbahaya bagi kehidupan perairan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan fosfat Sungai Ngelom, Sidoarjo. Metodologi yang dilakukan yaitu sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan dalam penelitian ini, yaitu melakukan analisis
terhadap sampel air dengan larutan induk fosfat 1000 mg per liter dan larutan standar fosfat. Kemudian menentukan batas deteksi dan batas kuantitas sesuai kurva kalibrasi. Untuk hasil penelitian ini, yaitu pengukuran kadar ion fosfat yang terdapat dalam air dilakukan menggunakan spektrofometer UV vis. Kadar fosfat diukur pada rentang konsentrasi linear 10-180 mg per liter dengan nilai correlation sebesar 0,9615. Untuk kadar fosfat yang terdapat dalam air sungai berkisar antara 2-4,7 mg per liter. Yang keenam, ada pencemaran di Sungai Brantas, Kediri. Sumber pencemaran Sungai Brantas berasal dari limbah domestik, penggunaan pestisida di dalam kegiatan pertanian, dan perkembangan pada sektor industri mengakibatkan pencemaran lingkungan pada sungai. Salah satu logam berat yang sering ditemukan akibat aktivitas manusia yaitu timbal atau PP. Metodologi dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan kondisi cemaran timbal atau PP di sepanjang Sungai Brantas yang dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak Mei sampai dengan Juli 2019 di sepanjang Sungai Brantas, Kota Kediri. Penentuan titik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kemudian untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi area dengan cemaran PP tinggi yaitu pada area setelah Kelurahan Semampir, baik pada sampel air sungai dan Bobonimus goninovus. Untuk menguji sampel air sungai dan Ipomae aquatica di Sungai Brantas dengan rata-rata kadar PP masing-masing adalah 0,93 ppm dan 0,35 ppm. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni kesimpulan. Pencemaran air merupakan perubahan fisik, kimia maupun biologis suatu perairan yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia dan dapat menyebabkan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Penelitian yang telah dilakukan di beberapa sungai di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa perairan tersebut tergolong cemar, sedang ataupun berat. Faktor penyebab tercemarnya Sungai Cibalinggo, Das Cikapundung, dan Sungai Citarik adalah salah satunya karena adanya bakteri coliform dan fecal coliform yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan perairan Tambak, Jabang termasuk tercemar berat yang sumbernya berasal dari HG dan PP. Sungai Melong terdapat kadar fosfat yang terkandung dalam air berkisar antara 2-4,7 mg per L, dan Sungai Brantas memiliki dengan kadar PP masing-masing adalah 0,93 ppm dan 0,35 ppm. Demikian presentasi dari kelompok 5. Selamat menyaksikan dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.